Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Madani Putri dengan NIM 2504292. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu peran administrasi negara dalam mewujudkan SDG atau biasa disebut Sustainable Development Goals 8 dalam pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi Sustainable Development Goals itu atau biasa disebut SDGs merupakan agenda global yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015 melalui dokumen Transforming Our World the 2030 Agenda for Sustainable Development. Agenda ini bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim, mengurangi ketimpangan, dan memastikan bahwa semua orang dapat hidup dengan layak di planet yang sehat hingga tahun 2020. Jadi secara keseluruhan, bahwa SDGs, khususnya tujuan ke-8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, merupakan kerangka global penting yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan hingga tahun 2030. SDG 8 berfokus pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja produktif, serta pengurangan ketimpangan, baik secara global maupun nasional. SDGs membantu mengarahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih terarah dan responsif terhadap isu-isu pembangunan, termasuk dampak pandemi, perubahan iklim, serta ketimpangan akses sumber daya. Namun, pencapaian SDG 8 masih menghadapi tantangan besar seperti pengangguran, dominasi sektor informal, korupsi, dan resistensi terhadap perubahan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan mewujudkan SDG 8 membutuhkan komitmen kuat pemerintah, transparansi, serta keterlibatan semua pihak untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan mendasar, yaitu pertama, bagaimana administrasi negara dapat mengatasi tantangan global seperti pengangguran pasca COVID dan transisi hijau? Dan yang kedua, apakah pertumbuhan ekonomi harus dikorbankan demi lingkungan? Selanjutnya ada tujuan penulis. Dari artikel ini bertujuan menegaskan peran penting administrasi negara dalam mendukung pencapaian SDG 8 melalui kebijakan ketenaga kerjaan, transisi ekonomi hijau, serta solusi berbasis bukti seperti pendidikan vokasi dan dukungan UMKM. Selain memberikan rekomendasi praktis bagi mahasiswa dan praktisi, artikel ini juga mendorong keterlibatan generasi muda agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada peran administrasi negara dalam regulasi ketenagakerjaan. Administrasi negara harus merancang regulasi ketenagakerjaan yang eksklusif untuk memastikan pekerjaan layak, seperti undang-undang minimum wage dan perlindungan sosial yang didukung oleh teori administrasi publik, Neo Public Management atau NPM, yang menekankan efisiensi dan akuntabilitas dalam penjelasan HOT 1991. Kajian pustaka menunjukkan bahwa di Indonesia regulasi ketenagakerjaan yang lemah berkontribusi pada pengangguran 5,83% pada 2020, dengan sektor informal rentan terhadap fluktuasi ekonomi atau Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2002. Jadi argumen tersebut menunjukkan bahwa reformasi regulasi dan peningkatan kualitas SDM adalah kunci untuk mencapai target SDG 8. Laporan ILO menegaskan bahwa aturan ketenagakerjaan yang lebih baik ditambah investasi pendidikan vokasi bisa membantu menurunkan angka pengangguran secara signifikan. Pemikiran Amartya Sen juga mendukung hal ini dengan menekankan bahwa pekerjaan layak bukan sekadar soal gaji, tetapi juga bagian dari kebebasan manusia untuk berkembang, sehingga negara perlu memastikan akses pelatihan yang merata, termasuk bagi perempuan. Selain itu, dari data World Bank,
menunjukkan bahwa menuju ekonomi hijau juga membutuhkan kebijakan yang mendukung. Misalnya memberikan subsidi bagi UMKM hijau yang punya kontribusi besar terhadap PDB Indonesia. Intinya keberhasilan mencapai SDG 8 sangat bergantung pada kombinasi regulasi yang tepat, peningkatan kapasitas tenaga kerja, dan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan investasi infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Administrasi negara berperan dalam alokasi anggaran fiskal untuk infrastruktur seperti jalan, energi, dan teknologi digital yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif serta target SDG 8 atau Sage et al. 2020. Dalam pertumbuhan endogen, dalam Romer yang dijelaskan oleh Romer 1990 menjelaskan bahwa investasi publik dalam R&D dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan bukti dari kajian UNCTAD dalam tahun 2020 yang menunjukkan bahwa investasi asing langsung atau FDI pasca pandemi dapat mencapai pertumbuhan 7% di negara berkembang. Jadi argumen tersebut Jadi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, negara perlu menerapkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan keadilan sosial. Gagasan Berbir tentang Global Green New Deal menunjukkan bahwa investasi infrastruktur bisa sekaligus menciptakan lapangan kerja hijau jika digabungkan dengan program mitigasi iklim. Namun, di Indonesia, tantangan seperti korupsi membuat investasi tidak selalu tepat sasaran, terutama di daerah pedesaan seperti yang dijelaskan S30 bahwa tanpa transparansi, pembangunan sering berakhir dalam kegagalan. Selain itu, UNDP menekankan bahwa ketimpangan dapat dikurangi melalui kebijakan fiskal yang berpihak pada masyarakat miskin, seperti modern Brazil yang berhasil menurunkan kemiskinan ekstrim lewat program Bolsa Familia. Intinya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kombinasi kebijakan hijau, transparansi anggaran, dan program sosial yang tepat sasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan kolaborasi publik, swasta, dan inovasi. Administrasi negara harus memfasilitasi kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung UMKM yang menyerap sebagian besar tenaga kerja melalui insentif, pajak, dan program pelatihan. Jackson tahun 2009 menjelaskan teori Doughnut Economist oleh Raworth tahun 2017 mendorong pertumbuhan ekonomi dalam batas planet, di mana administrasi negara merancang kebijakan untuk transisi ekonomi hijau. Secara umum, berbagai kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diselaraskan dengan perlindungan lingkungan. ISKA tahun 2020 dan Limits to Growth menegaskan bahwa pertumbuhan tanpa batas dapat merusak ekosistem, sehingga pemerintahan perlu menghubungkan SDG 8 dengan SDG 13. UNESCO tahun 2023 juga membuktikan bahwa pendidikan vokasi berkelanjutan dapat menekankan pengangguran informal secara signifikan, sehingga administrasi negara perlu berperan sebagai koordinator. Selain itu, peran generasi muda sangat penting dalam inovasi hijau seperti startup sosial yang dapat diperkuat melalui kebijakan digital pemerintah. Dengan demikian, administrasi negara harus memastikan pembangunan ekonomi tetap berkelanjutan, ramah lingkungan, dan didukung oleh pendidikan serta inovasi generasi muda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan dan solusi berbasis Selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dan solusi berbasis bukti. Tantangan utama meliput dampak COVID-19 yang meningkat pengangguran global, resistensi vested interest, dan perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pertanian. Dalam Constanza et al. Tahun 2014, teori degrowth yang dijelaskan oleh Hitchcock tahun 2020 menyarankan bahwa administrasi negara fokus pada kualitas pertumbuhan daripada kuantitas dengan bukti dari Stiglitz et al.
Berbagai kajian menegaskan bahwa GDP saja tidak cukup untuk mengukur kesejahteraan. Pendekatan seperti multidimensional P40 Index menunjukkan bahwa pengangguran kemiskinan membutuhkan kebijakan yang holistik mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Contoh global seperti Green New Deal dan reformasi ILO memperlihatkan bagaimana pemerintah dapat mendorong pembangunan berkelanjutan sekaligus mengurangi ketimpangan, termasuk ketimpangan gender melalui kuota kerja perempuan. Selain itu, akurasi data sangat penting untuk keberhasilan SDGs, sehingga pemerintah perlu memperkuat lembaga statistik seperti BPS. Secara keseluruhan, administrasi negara harus mengembangkan kebijakan yang lebih menyeluruh, inklusif, dan berbasis data. Nah, jadi kesimpulannya, administrasi negara memiliki peran strategis dalam mewujudkan SDG 8 melalui penguatan regulasi ketenagakerjaan, investasi infrastruktur, dan kolaborasi publik swasta. Upaya ini menciptakan pekerjaan layak, mengurangi pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meski demikian, tantangan seperti korupsi, dampak pandemi, dan ketimpangan gender masih menjadi hambatan sehingga dibutuhkan kebijakan yang berbasis bukti dan berorientasi pada berkelanjutan. Nah, di sini rekomendasi dari saya, pemerintah perlu memperkuat kebijakan ketenagakerjaan, memperluas pelatihan vokasi, serta memprioritaskan investasi pada infrastruktur hijau dan teknologi digital. Kolaborasi dan sektor swasta harus ditingkatkan, khususnya untuk pengembangan UMKM dan lapangan kerja hijau. Selain itu, peningkatan kualitas data, penerapan kebijakan pro perempuan, serta pelibatan aktif generasi muda dalam inovasi sosial dan advokasi SDGs menjadi langkah penting menuju pencapaian SDG 8 secara optimal. Baik, sekian materi peran administrasi negara dalam mewujudkan SDG dalam pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan. Sekian, terima kasih.